Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم La faqra asyaddu minal jahli wa la mala a'wadu minal aqli. Amma ba'd. Hatur nuhun tos moto. Mereka moto bebe jahil lah gara-gara. Abi ka podcast teh bianya moal. Padahal abi ka film teh. Alhamdulillah. Hapus. Kalau apa ka film karena itu ka podcast. Dipoto ku Kodak malah kalian malah jarang Kodak teh anu ngacleng. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat kudrat dan iradahnya kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, yang paling utama diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan atas ridhonya kita semua yang duduk di tempat ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan ke baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin serta keluarga, para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa turut dan mengikuti ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha damang? Sehat? Persib sabar hiji deh. Hodam sabar hiji Persib. Nah, berikut si Hodam dari. Alhamdulillah, patut kita syukuri bersama tentunya pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kita semua masih bisa sempat, masih bisa duduk, masih bisa ngobrol kanan kiri, masih bisa buka HP, balas chatting mantan, masih bisa buka HP lihat story mantan, masih bisa lihat foto-fotonya. Ayam
Alhamdulillah, tentunya itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang senantiasa harus kita syukuri. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa duduk. Teman-teman yang di sini duduknya normal, sila, gagah, emok, gitu Pak bisa itu, cali. Nah gitu ya, ayo udah mulai emok tuh. Nah biasa cali menengah coba dulur urang nu aya bisulan dina bujur. Paling kieu dieu benar. Yang gigi ingat tadi sareng padede kan pada itu sohib waktu zaman kuliah sohib sareng padede kita mandi bareng sohib naik motor bareng naik Vespa padede naik Vespa naik lagi gitu hah kunaon naik ayo bisulan dia coba gak bayang namun ayo bisul letik tinawak kurang nyerina luar biasa. Panas tiris, kalau sering bisul mah gitu. Kalau sering bisul mah gitu. Alhamdulillah. Orang sadayana masih berikan kesehatan, masih bisa seserian. Seserian sedikit babaturan anak tadi pas nyanyi soalnya lalaki kalau coba ayah dulu kurang saudara muslim orang itu bisa seri karena apa? Mungkin banyak pikiran patah hati muslim anu sariawan sedih itu patut kita syukuri kita nikmati secara bersama-sama. Aina orang masih bisa kena ngadung di malam minggu meskipun ngaganggu waktu apelna bari jeung payu. Anu jomblo mah wayangna dieu. Hidup jomblo. Pak Ustaz, Abi jomblo. Dia jomblo. Salah. Jomblo itu. Ini ternyata Nabi, ya cerita saya ini, itu ternyata Nabi, non deket jangan wewe cerita, terus ngatur dulu kali itu, karena pikir zaman dulu dipanggil awek, apa cerita awek, wek, injin motor, kemana kamu injin motor? Doi Sumedang penting jauh diantarkan sekali, dua kali pas katilu kali ujung batur Alhamdulillah, tentunya patut kita syukuri bersama-sama bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua sungguh sangat luar biasa. Mulai dari bangun, tidur, pagi hari, kita masih bisa membukakan mata kita, masih bisa melihat orang tua kita, masih bisa melihat keluarga kita. Ketika kita bangun tidur, masih bisa mengucapkan kata Alhamdulillah di ahyana Ketika kita bangun tidur masih bisa melakukan aktivitas sampai detik ini. Biasanya jam sakit malam minggu jam 6:30 ukur manteng nonton TV sampai di itu tiba ada asar tos maghrib. Abdi maghrib biasanya sambil nungguan waktu isya sambil nungguan waktu maghrib di mana nonton Korea di net. Nah, gitu kan. Mungkin di malam minggunya kebiasaannya sebagainya. Maka itulah pada hari ini adalah takdir Allah, kudrat iradat dari Allah bahwa kita semua bisa mengikuti kegiatan dengan atas izin Allah. Di malam minggu anu sok ulin
malam minggu ke mall bari jeung meakeun duit kolot saha anu malam minggu kosong bangking nongkri di kafe meakeun duit kolot saha oh kaya berbanggalah punya orang tua. Artinya mungkin malam minggu biasana malam minggu di imah anu mohon maaf boga pasangan sok nongkrong di imah chattingan eta ieu boga kuota namun boga kuota cici gitu ulang-ulang muka YouTube muter muka IG muter pepet HP gitu teu boga kuota seutik murang mari gitu karena memang secara statistik kebutuhan kuota Pak kamu saya itu kebutuhan kuota itu luar biasa gitu kan namun pihak kuota teh sakau stres kuota mana kuota wah kuota please kuota ya Allah kuota dasar inilah generasi Z sekarang maka dari itu alhamdulillah di malam minggu ini di malam yang berbahagia ini kalian semua masih bisa berkumpul di SMK di tempat yang tercinta di kampus UI Korem menjadi tempat di mana kalian menuntut ilmu di mana kalian menempuh sebuah cita-cita tentunya untuk menggapai cita-cita tersebut dibutuhkanlah proses yang sangat dahsyat yang harus kita lalui secara bersama-sama dan kita nikmati. Ingat pepatah dulu guru saya, ketika menghadapi suatu masalah atau ketika kita menghadapi suatu proses yang namanya sekolah, maka yang paling penting hadapi, hayati dan nikmati. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Oke, hadapi, hayati dan nikmati prosesnya. Batur malam minggu ngajedog di imah orang malam minggu cicing di sekolah bari kadengkeun radio butut. An alus nang ngomongna kaset. Ucap pamajikan. Kalau betul goreng, saya kepala sekolah keluar gini. Nah gitu. Adina arek kamun arek mujil mau muji diri sana arek muji nak usaha gitu. Apa kasih? Apa kasih? Salah. Ya, jemaah rahimakumullah para siswa-siswi SMK Baktiana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Painten ya mohon izin kepada rekan-rekan guru, para ustadz, pengurus tadi, calik dipayun, saya sama sanes ustadznya. Jadi seorang MC kan APT wawan-wawan esfong bisa doang gitu ya. Asbang APT astagfir bagus. Ngobrol sanes ustadz. Coba masuk amin sama ustadz gitu. Intinya pada kesempatan malam hari ini Bapak pribadi ingin bertemu dengan siswa-siswi yang hebat, dengan siswa-siswi yang luar biasa, dengan siswa-siswi calon penghuni surga, dengan siswa-siswi calon para pemimpin, dengan siswa-siswi calon ibu rumah tangga yang baik, dengan siswa-siswi bapak rumah tangga yang baik, calon ini yang menjadi seorang pengusaha. Amin ya Allah ya Rabbal. Cintai kami. Amin. Amin. Kita kasih cecetan sampai sini. Amin. Amin. Tadi hadis riwayat Nabi, kalau Rasulullah SAW la faqru asyaddu minal jahli wa mala wadu minal adli. Di mana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan Qudai Musnad Syihab,
La faqra asaddu minal jahli. Tidak ada kemiskinan yang paling berat. Wala mal a'wadu minal akli. Daripada kebodohan. Dan tidak ada modal yang lebih bermanfaat daripada akal. Sekali lagi, tidak ada kemiskinan yang paling berat daripada kebodohan. Dan tidak ada modal yang paling bermanfaat daripada akal. Di mana salah satu keutamaan umat manusia dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya, bahwa kita diberikan akal dan hawa nafsu. Akal itu dimanfaatkan oleh kita. Bagaimana akal itu digunakan untuk memilih mana yang halal, mana yang haram, untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, untuk memilih mana yang boleh digunakan dan mana yang tidak boleh digunakan. Itu akal. Lamun orang yang hirup nama si kene marang kedawang, hese diatur kudu jadi kolot, berarti orang teu boga akal. Sarua ujung? Sarua ujung? Sarua ujung? Kemudian lo Sodam di wadah. Halo, selamat malam dah. Selamat malam dah. Jadi sodam tuh jika kita cak diuk sila sisi jalan segala itu teh lagu hebatnya, lagu hebat bisa gitu. Malah guna teh gimana guna? Gimana guna sih? Nah, insyaallah pada kesempatan hari yang malam yang berbahagia ini, Bapak sedikit bukan mengajarkan, hanya diskusi saja, menyampaikan karena ilmu Bapak sangat sedikit, karena background Bapak farmasi, ya, bukan seorang asatid yang luar biasa. Saya farmasi, SD umum, SMP umum, SMA umum, kuliah farmasi, apoteker, kemudian kemarin baru beres S2. Jadi bukan cuman dulu pernah bobo, pernah ibab di pesantren di Hunkul. Mau bobonya bobo Hunkul ngajinya Mas Detik. Waktu ngaji salah. Udah. Baju karek udah. Enon. Waktu ngaji di bawah. Nah, itulah sedikit, insyaallah hari ini kita diskusi saja. Para siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa insyaallah pada malam hari ini Bapak akan menyampaikan tentang keutamaan keutamaan ilmu. Di mana tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Di mana dalam Quran Al-Baqarah tadi Allah berfirman, dan Dia mengajarkan kepada Adam atas nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Kemudian para malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, di mana Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 ini menjelaskan tentang asal muasal ilmu. Bagaimana Allah mengajarkan ilmu, pengetahuan kepada penciptaannya yang diciptakannya, terutama Nabi Adam alaihissalam, para malaikat beserta para jin dan yang lain-lain. Di mana di sini disebutkan bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam seluruhnya, baik dengan menciptakan ilmu darori atau dengan menyampaikannya secara langsung kepada beliau, kepada pikiran beliau, kepada pikiran Nabi Adam alaihissalam,
Apa itu ilmu daruri? Ilmu daruri itu adalah pengetahuan atas sesuatu yang secara langsung tanpa butuh proses berpikir. Contoh, sene atau api panas, es itu, hodam hidup, hodam kasep, cekik bunga gitu. Nah, itu ilmu daruri. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, kemudian kepada para malaikat juga mengenai ilmu wawasan yang ada di muka bumi ini. Jemaah rahimakumullah, siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kewajiban menuntut ilmu, pada tahu semuanya hadisnya kan? Jangan apa hadisnya non? Hadis menuntut ilmu, kewajiban menuntut ilmu. Cing. Oh, angkat tangan. Ada maju mantu. Silakan. Ada dong. Ada. Bang, so enggak angkat tangan. Bapak diberi coklat. Silakan. Kewajiban menuntut ilmu. Oke, silakan maju ke depan. Hadis kewajiban menuntut ilmu. So kan para masa tren, so boleh naik mantu. Enggak. Oke, so berdiri. So, ini ada apa? Dia di punten anu kampur MTS saya pernah belajar ta'lim mutalim. Nah, ini orang diajar ta'lim mutalim dulu. Kira dibuka dulu. Laguna apa kene? Laguna. Sok nih. Tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Oke, terima kasih. Ini saya kasih coklat. Udah mana? Oke, kasih pada siapa namanya tadi? Ilmi. Oh, tolabul ilmi. Nah, tadi hadisnya tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimat. Di mana menuntut ilmu itu bagi siapa? Umat muslim laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, ilmu apa yang wajib kita pelajari? Ilmu agama. Ilmu betul. Imam Az-Zurmuji menyebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim bahwa ilmu yang harus kita pelajari, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin, diwajibkan kepada laki-laki dan perempuan yang muslim, maka pelajari ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Diibaratkan Imam Az-Zurmuji dalam kitab Ta'lim yang disebutkan bahwa ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah itu diibaratkan suatu bahan pokok wajib, seperti kita makan wajib. Bagaimana dengan ilmu farmasi, ilmu keperawatan? Itu bagaimana? Disebutkan dalam kitab itu adalah sebagai penghias yang akan menuntut kita di dunia. Paru ayam. Nah, jadi beruntung kalian berada di Bakti Kencana. Kami masih mengajak atau mengajarkan kepada kalian untuk belajar tentang agama. Nah itu. Jadi ilmu agama yang wajib kita pelajari. Ingat mungkin zaman bahulanya kalian sore-sore ke zaman Nabi waktu alit, waktu SD, tos asar teh geus dulu patah, yang mawa tas lagi anu di pakai keresek. Memawa ikro, memawa cuci amma, ngabring ke masjid deh. Pemandangan itu untuk zaman sekarang hanya di daerah tertentu saja. Ngabring, ngaraos. Nah, maka dengan keadaan kegiatan seperti ini tadi sahur Pak Alpa,
untuk membiasakan. Jadi orang ilmu yang wajib dipelajari ilmu tentang agama apa, fikih, tauhid, itu yang kita pelajari. Akhlaknya, nahwu, mushaf, kita beda itu, tajwid untuk membaca Al-Quran. Ya tadi ya selamat menikmati coklatnya. Kalau ingat coklat ingat bahura. Nah cerita di bahura masalah coklat. Pernah merek coklat, bahura pernah merek coklat. Lima abdi ceritanya lain cerita merek coklat. Ya mungkin ada gede lahnya, ada gede. Pas gede yang Februari gitu. Merek coklat. Cerita nanti merek gitu ya pas nis merek terjadi pamajikan tanya kita sarua ditinggal kawin tapi yang lainnya menjadi pamajikan lebih di coklat di beda. Hah? Berlian. Nah, kita mau coklat. Konon kan coklat itu khasiatnya salah satunya bisa mengubah mood kita, terus bisa mengubah suasana hati menjadi lebih senang. Terus coklat juga sangat banyak mengandung antioksidan. Anu apal teu nama latin coklat naon angkat tangan. Kau angkat tangan kan belajar eta farmakognasi. Apa? Kokoa nih saya kasih kokoa. Kembali lagi. Terus lanjut tentang keutamaan ilmu. Di mana di sini saya coba ambil referensi dalam kitab Nurul Nasihin yang sampaikan bahwa tadi Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah beserta para malaikat mengenai keutamaan ilmu, nama-nama benda yang ada di seluruh dunia, yang ada di muka bumi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Begitu juga dengan para malaikat yang lainnya. Nah, di mana disimpulkan bahwa kita belajar pada hari ini kelas 10 yang di farmasi maupun yang di perawatan, belajar itu adalah suatu perbuatan yang umumnya mengakibatkan ilmu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, berarti kita mau tidak mau harus bisa melalui prosesnya, yaitu proses adalah belajar. Karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu. Karena dengan belajar kita akan mengetahui mana A, mana B, mana C, dan sampai Z dan sebagainya. Itu dengan belajar. Yang farmasi mungkin dulu nggak tahu mana angkat tangan yang farmasi. Dulu nggak tahu paracetamol itu nama latinnya apa. Ya. Yang perawat mungkin dulu nggak tahu sistol, diastol itu apa. Karena belajar bisa ditahu. Ya kan nanti belajar. Sistol, diastol, tolol, jadi belajar. Kasar dari Nah, nanti belajar. Karena dengan belajar tadi kita akan mendapatkan ilmu dan kita akan mengerti dan mengetahui. Karena seyogianya ilmu itu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan yang telah disusun dengan baik. Ilmu itu adalah pengetahuan secara spesifik sederhananya. Dengan ilmu kita bisa tahu. Anda masih kelas 10, masih dasar. Mungkin di lab masih ngaracik, ngagerus. Maksimal sampai ke salak. Nanti dengan tulisan dokter yang seperti biasa. Mungkin nanti ketika PKL tulisannya yang secara langsung di lapangan. Mimitin atau apa? Pasti nanti dilakukan jadi apa? Jadi bisa. Tidak dengan apa? Dengan belajar. Prosesnya belajar. Pertanyaannya, apakah kita mau belajar? Yang bisa menjawab itu tanya pada diri kita sendiri.
Mau nggak kita mendapatkan ilmu? Mau. Berarti perlu diajar. Lamun diajar, ulah loba ngobrol. Lamun diajar, ulah loba ngomong HP. Dicopot ku burisna. Ceri di beja kamar, mah di HP kan dicopot ku sakola. Datang sakola mau ari. Siapa di mana hari tadi? Jika di mana di Maluku ini? Zaman baheula mati mungkin. Salah komedi zaman padian. Balik ngaji teh hareureuy, nya balik ngaji teh hareureuy, make sarung, wah, perang sarung pakok. Kemudian balik ka imah bener di jalan teh nyungsep. Balik ka imah ceurik cikolot teh. Kunaon mana? Jang. Tadi lagu geuleuh wae ana tadi lagu jeung babaturan. Pongan saha? Mali tambahan di imah teh. Mata dia ngaji tong heureum wae. Ayeuna mah henteu. Wah, budakna ngadu sadetik ngadu ka kolot, sadetik ngadu ka kolot. Teu balik ieu sakola. Teu balik sakola tinggal didik kumaha, kieu wae itu meunang. Datang ke sekolah. Nah, karena apa? Dengan andalan ada Komnas Perlindungan Anak. Maka tentunya itu akan berdampak kepada apa? Kepada psikologi akhlaknya. Beda zaman baheula mah budak teh di pelongkeun ku guru teh cici nurut ayeuna mah gitu teh. Nah, para siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu tadi, bagaimana kita ingin mendapatkan suatu ilmu, maka kita belajar. Disimpulkan dari Quran surat Al-Baqarah 31-32 tadi. Dengan belajar, maka itu belajar itu proses. Kata saya tadi, hadapi hayati dan nikmati, hadapi prosesnya. Enak mah bisa menang kene kan atau kene. Masuk jam 7, pulang jam 12. Nanti kalau normal, masuk jam 7, pulang jam 4, terus tiap hari. Lamun teu kuat mah preang. Kalau lamun kurang teu sanggup karena proses nama atas. Maka tadi hadapi hati dan nikmati, karena proses itu insya Allah kita akan mendapatkan suatu suatu kebahagiaan yang akan datang. Karena dengan proses itu tentunya dibarengi dengan kesabaran. Karena buah dari kesabaran itu adalah kabar gembira, kata Imam Al-Ghazali seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pengetahuan, maka kita harus bisa melalui proses yaitu belajar. Maka belajar harus bisa bersungguh-sungguh. Coba ada menurut Ali bin Abi Thalib, Imam Az-Zuhri dituliskan syairnya dalam kitab Ta'limut Talib. Ada yang tahu? Ada yang hafal? Coba bareng yang pernah di MTS. Alala tanalul ilma illa fisittatin, ya, sa'unbika an mazmu'iha bibayanin dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin. Kata Ali bin Abi Thalib, Bapak Az-Zuhri menuliskan dalam syairnya, apabila engkau ingin mendapatkan ilmu, ingin jadi santri, ingin jadi siswa yang mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan pengetahuan yang tetap, ada 6 perkara. Illa disitatin 6. Yang pertama, cerdas sungguh-sungguh, sabar aya bekelna, sareng pituduna guru, sareng lila jamana. Genep abdi emut keneh ngaji kita SMP kelas 2 di pesantren di Darul Afiyah. Kelas 2 SMP kan ingat kan. Jadi ayat genep, namun orang menjadi seorang pelajar, namun orang hayang jadi seorang pelajar yang sukses 6 perkara tadi. Manfaatkan anu kahiji naon? Cerdas. Karena siogyanya orang yang dilahirkan itu dalam keadaan cerdas. Tergantung ibu orang mana, arek di Yahudi ke, di Nasrani ke, arek di Majusi ke. Tergantung keluargana. Apakah keluargana mantap? Ketika Anda dilahirkan dalam keadaan cerdas,
Dilahirkan orang tuanya mengajarkan A, B, C, 1, 2, 3. Lalu diajarkan bagus apal huruf A, B, C sampai Z. Lalu diajarkan, nah ulang gitu cici. Lalu diajarkan hiji tambah hiji sampai 2. Kan hiji kali 5 sama 5 diajarkan perkalian, diajarkan tambahan. Diajarkan baca, lalu diajarkan bukolot nah ulang sedikit. Cilupur. Tak sih share. Nih sampai pun kilo lah salah. Cilupur. Kenapa? Karena orang tuanya ini menjadi calon orang tua masa depan yang akan membimbing anak-anaknya masuk surga. Amin. Rela menjadi ibu ramah, didik murang kalihna. Karena seyogianya manusia dilahirkan itu dalam keadaan cerdas. Diajarkan murang. Memang ada yang cepat menangkap, ada yang lambat. Tergantung kita bisa mengarahkannya. Beda kan budak diajarkan kolot, jangan mesti diajarkan. Ya. Budak anu dipapatahan kolot A ulah kieu nyaros kitu teh awon. A ulah kieu nyaros kieu teh awon. Anu teu diajarkeun. Wah, bahasa kebun binatang aya ka sampai ka Jawa-Jawa di absen. Artinya apa? Kemudian lingkungan di sekitar ini hati-hati. Kita bergaul di lingkungan seperti apa? Kayak di Payudaya. Ada bisa dituliskan sama dalam kitab Talimut Talim. Sesungguhnya seorang santri, seorang siswa, seorang murid, seorang mahasiswa hendaklah berpilih-pilih mencari teman. Yang pertama, carilah teman, carilah sahabat yang pintar. Carilah sahabat yang rajin, semua. Yang kedua, carilah sahabat yang warok. Yang ketiga, carilah sahabat yang istiqomah. Muka hiji rajin, muka dua warung teh rajin ibadah, sieun ka Allah, sieun kana azab Allah. Anu katilu cari teman yang istiqomah dalam hal kebaikan. Itu cari teman yang rajin pasti akan membawa kita terbawa rajin. Kacontohan baheula sareng Pak Dede abdi, sakosan sarumah. Teman anu dicicingna didinya tara kuliah. Atuh Pak Dede kabawakeun jeung abdi tara kuliah. Bener ya Pak Dede? Begitu pindah semester bareng dia. Begitu pindah di semester anu gabung jeung anu pintar jeung anu rajin. Kabawakeun rajin alhamdulillah. Bari jeung diremet bae oge. Tapi minimal rajin di sana. Itu sudah pernah terjadi, pernah dialami gua abdi sareng Pak Dede kelas angkatan. Gitu. Pertama, carilah teman yang rajin sekolah. Contoh misalkan tadi Hodam, yang sana namanya siapa? Pikri, Hodam jeung Pikri. Dan ayo orang sekolah, kedeng kagok kieu, sakedeng kieu, keur main game. Kedeng. Gitu kan, kagok, sakedeng di. Haidam sekolah deui, keur main game lah kagok. Sing mana nu main game lah eta, baturang miluan cenah kan gitu. Ka bawah males. Nah, carilah teman yang pertama yang rajin. Yang kedua yang waro. Waro itu apa? Yang rajin ibadah. Anu osok ngajak ka diri urang, ngajak urang salat, bareng salat urang maca Quran, bareng maca Quran. Anu katilu yang istiqomah. Jadi rajin ate teu sakapeung. Namun dicarikan kolot karek rajin. Geus dipanggil ka guru BP karek rajin. Geus dibotakan karek rajin. Geus dicarekan karek rajin. Istiqomah. Yakin di hatinya bahwa kita semua ingin sukses. Dengan apa tadi? Berteman pun harus pilih-pilih. Kemudian kata Imam Al-Ghazali juga hindarilah teman. Nah ini, hindarilah teman, hindarilah sahabat. Yang pertama, sahabat yang malas. Kemudian hindari sahabat. Yang kedua, sahabat yang suka yang banyak berbicara. Hindari sahabat yang suka mengadu domba. Hindari sahabat yang suka merusak, apalagi merusak hubungan. Hindari, bukan dijauhi, tapi boleh kita. Karena beda ya teman antara teman seukur wawu jeung teman sahabat kan beda. Bestie. Maka kalau teman ada dijadikan bestie, anu tadi opa tadi jauhi. Kahiji malas,
Kedua, tukang ngomongan beki ngomong. Nu katilu nyaeta naon? Tukang ngadu domba memfitnah. Anu kaopat nyaeta osok naruksa. Itu jauhi, jangan dijadikan, karena seyogianya orang seperti itu akan mempengaruhi. Karena diibaratkan orang yang, mohon maaf, orang yang bodoh bergaul dengan orang yang pintar, orang yang malas bergaul dengan orang yang rajin, itu diibaratkan bara api, ibaratkan api, kemudian disatukan dengan bara, maka api itu akan padam. Bukan apa, disatukan dengan abu, maka bara api itu akan padam. Saking Imam Az-Zuhri menuliskan dalam kitabnya, saking ulangna orang bergaul dengan orang-orang pemalas. Insya Allah siswa-siswi bakal kita rajin semua. Ya, insya Allah rajin. Amin. Semoga alhamdulillah. Nah tadi cerdas, yang kedua sungguh-sungguh. Mereka ada 6 perkara. Cerdas, sungguh-sungguh dalam belajar. Sungguh-sungguh ketika belajar, tolong ngobrol. Fokus, guru nerangkan fokus. Gitu nya. Ulah pakai HP, ngabales WA terpenting. Gitu kan. Ulah nonton, ulah bukaan sosial media, sungguh-sungguh. Karena dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan membukakan jalan kepada orang itu. Cerdas, sungguh-sungguh. Mungkin pernah mendengar sebuah cerita dengan sungguh-sungguh itu akan menjadi seorang yang sukses. Anu katilu, cerdas, sungguh-sungguh, sabar. Non sabar segala sabar. Ketika menuntut ilmu sabar. Abdi ingatkan zaman kuliah, karena mohon maaf cerita sedikit. Abdi pribadi bukan notabene berada di kalangan keluarga yang mampu, sangat tidak mampu, petani. Ya. Ingatkan ya, zaman kuliah, Abdi ingatkan. Angkat karena Abdi asli orang Karawang, naik motor di Karawang. Isuk nate, arek seminggu kemudian arek ujian, datang pulang ke rumah, arek angkat ke Bandung. Si mama ngomong kieu, wayahna ku mama moal dibekalan nih, tuh boga duit saperak aja. Indit di bumi begitu naik ke jalan aspal cilik sampai ke Purwakarta, beri mau motor, untung tuh nabrak mobil. Beli nabrak malah mengkol gitu, ke tempat lain. Sepanjang jalan cilik, lain diberi duitnya, tapi cilik sedih ku perjuangan menjadi kolot. Perjuangan begitu dahsyat, isu narik ujian sampai mohon maaf motor ada dipakai ku Abi dijual ke lumayan ujian UAS. Ingat kan eta nepi ka ayeuna. Cerik siapa yang jalan. Tujuannya biasa cerik cuma ngecak parungkul tuh. Cerik dalam cerik pas sedih sampai terus dimulai naik jalan sampai ke Purwakarta. Sampai ke Sadang. Pada dia kan orang Purwakarta. CS wah kental banget mau pada dia ke damang ke bapak disuapkan gitu. Kembali lagi, jadi artinya kita hormati perjuangan orang tua kita. Tentunya tong sampai tadi bakalan kolot untuk indit ke sekolah. Parah. Abdi dulu pernah ikut kajian, mungkin Pak Ustadz bisa koreksi. Imam Syafi'i belajar mengaji ke gurunya itu usia berapa ya? Belajar ngaji, kemudian pergi ke gurunya itu berangkat dari rumah ke gurunya itu tidak membawa bekal apapun, cuman baju di buntelan gitu kan. Indit datang ke guru nak tuh, mang Abdi nyuhun ke Widi indit karena indit menuntut saurna di negeri seberang ayah guru anu luar biasa, anu dahsyat. B.J. Habibie pernah nonton Habibie Ainun? Pernah. Ketika di Jerman, ku sabarna musim salju, musim dingin, sapatuna soek, nya teu boga duit keur meuli sapatu.
Tapi sampai detik ini, sampai hari ini, karyanya tentang aerodinamis pesawat terbang dapat digunakan oleh seluruh dunia. Imam Syafi'i karya-karyanya termasuk empat mazhab imam besar sampai sekarang digunakan. Artinya apa? Dengan sungguh-sungguh sabar, di sanalah kita akan menuai kesuksesan. Kalian masuk ke farmasi, sungguh-sungguh di farmasi. Kalian masuk di perawatan, sungguh-sungguh masuk ke perawatan. Karena di sana gerbang menuju kesuksesan adalah dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, sabar. Kemudian yang keempat, cerdas, sungguh, sabar. Ayah bakalna, ayah modalna. Menunggu modalan ayana, ibu rama atau orang tua kalian. Maka hargailah, maka hormatilah kedua orang tua kalian yang sudah memberikan bekal berangkat dari rumah sampai ke sekolah. Ya, perjuangan orang tua luar biasa. Maka hormatilah, sayangilah mereka. Belum tentu esok dan lusa kalian bisa bertemu dengan orang tua kalian. Aina kene ketika masih kene sehat, belum tentu lusa atau besok, seminggu kemudian, 1 bulan kemudian mereka masih sehat seperti sekarang. Belum tentu. Banyak orang yang menyesal ketika orang tuanya sudah tiada hanjakal bahwa orang tua hidup kene keanggan. Maka ini manfaatkan orang tua orang masih area kene, so hormat kepada beliau, bahagiakan beliau, sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses di mata Allah dengan membahagiakan kedua orang tua kita. Gitu. Karena tadi ayat bekalnya. Kemudian yang kelima ada gurunya. Guru di sini insya Allah akan mengajarkan kepada kalian dalam hal kebaikan. Maka jangan sampai kalian belajar suatu ilmu tidak ada gurunya. Ya, depan nama gampang. Oke Google ayah. Tapi ketika kita tidak mengerti, jangan menafsirkan sesuatu hal tanpa ada petunjuk dari seorang guru. Apalagi itu ilmu tentang syariat ya, bahaya. Atau ilmu kaidah atau pikiran dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, lila jamana, waktunya yang lama. Menuntut ilmu itu butuh waktu yang sangat lama. Waktu yang lama, lila jamana, cek bahasa Sunda. Kalian ingin mendapatkan ijazah SMK kesehatan guru sekolah seberapa tahun? Di SD itu dihitung di SD genap SD genap SMP 3 salapan 12 tahun. Hayang boga ijazah SMK kesehatan. Ketika hayang boga ijazah farmasi atau keperawatan nurse tambah 5 tahun. Bisa berapa? 17 tahun. Kemudian hayang menjadi master misalnya tambah seberapa tahun. Atau Pak biar nikahna cihoda harus nikah di wae gitu. Sehat dong sehat. Calon besti gue ya kan. Oke, jadi waktunya yang sangat lama. Nah pertanyaannya, apakah kita mampu melalui proses yang sangat panjang itu? Banyak teman-teman kakak kelas kalian kelas 12 ayeuna geus sabar urang tidak bisa melanjutkan. Terkuat dengan godaan si dia yang itu mempesona. Paling geus sakedeung deui teh US ya bulan Maret April US ujian sekolah salengkah deui tapi geus terkuat ya Allah. Nah maka pertanyaannya, apakah kita sebenarnya di sini bisa nggak melewati waktu yang begitu panjang untuk meraih kesuksesan? Insya Allah bisa. Yakin bisa? Bisa. Yakin bisa? Bisa. Farmasi? Bisa. Perawat? Bisa. Hatur nuhun dari bisa. Nah kudu bisa. Kalau kita ingin menggapai sebuah melalui proses yang begitu panjang. Saya doakan yang di sini lanjut beres, lanjut kuliah terus, gitu. Udah mau nikah tadi Pak, udah nikah sudah. Coba Pak, yang mana udah ikut namanya gitu. Tenang, kayak dipanggil ada ikut Bapak. Malu besti. Oke, tadi 6 perkara yang harus diperhatikan oleh seseorang yang menuntut ilmu apabila ingin mendapatkan keberkahan suatu ilmu. Anu kahiji naon? Cerdas. Anu kedua? Anu katilu? Sabar. Anu kaopat?
aya modalna anu kalima, aya guruna anu kagenep, waktunya yang lama. So, ada yang bisa menyebutkan keenam tadi? Boleh angkat tangan? Tidak boleh salah, hanya satu kali napas. So, angkat tangan. Silakan. Boleh kelas 12 juga nggak apa-apa, so. Itu, Ade. Bang Nenek, 6 perkara tadi. Yang pertama, cerdas. Yang kedua, sungguh-sungguh. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, ada gurunya. Yang genep kan? Oke. Diulang. Hah? Ini aku buat dia khusus spesial, gak apa-apa deh. Sok, diulang. Hiji, cerdas. Dua, Sungguh-sungguh. tilu, Sabar. opat, Ada gurunya. ada gurunya. Kelima, Ada modal. ada modal. Keenam, Waktu. Waktu yang lama. Waktu yang lama. Ya, kasih Maria. Ya, waktu yang lama. Ya, sama-sama. Karena waktu yang lama itu asik. Oke, lanjut. Ya. Hah? Yang itu? Karosnya? Oh, Persib, mana? Persib. Ini mau foto sebenarnya. Hidup Persib lah intinya. Oke. 5 menit deh. Nu sama jena kalau orang pilihan terus apa namanya? Sebenarnya siapkan. Cuman waktu ya. Oke, di sini dari sahabat Ibnu Abbas adalah berkata, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu itu mempunyai derajat 700 tingkat di atas derajat orang-orang biasa. Kata Ibnu Abbas, di mana jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya itu sejauh perjalanan sepanjang 500 tahun. Itu khusus spesial untuk orang-orang yang berilmu. Saking tingginya derajat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berilmu. Bayangkan, di sini ada 700 tingkat. Satu tingkatnya saja seperti perjalanan 500 tahun. Kemana? Saking mulianya orang-orang berilmu. Nah, di mana di sini ada 5 sebab. Ilmu itu lebih utama dari amal karena 5 sebab. Yang pertama, ilmu tanpa amal tetap ada, sedangkan amal tanpa ilmu tidak ada. Yang kedua, ilmu tanpa amal masih berguna, sedangkan amal tanpa ilmu tidak berguna. Yang ketiga, amal itu suatu kewajiban, sedangkan ilmu itu adalah pemberi cahaya. Yang keempat, ilmu itu pangkatnya para nabi. Yang kelima, ilmu itu adalah sifat Allah, sedangkan amal itu sifat-sifat hambanya Allah. Dan sifat Allah itu jelas lebih utama daripada sifat hamba-hambanya. Dikutip tafsir Al-Taisir. Nah, kayak yang pertama tadi, ilmu tanpa amal tetap ada, tapi amal tanpa ilmu sia-sia, tidak ada. Orang melakukan sholat, tapi apa tata cara sholat sesuai kaidah fikih, kan percuma. Ya, begitu ganjarannya luar biasa. Sholat isya berjamaah, kan barang siapa yang sholat isya berjamaah maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan sholat separuh malam. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah maka pahalanya seperti kita melaksanakan sholat seluruh malam. Tapi orang melaksanakan sholat nanti dengan ilmu, maka itu tadi amalnya itu tanpa ilmu tidak. Orang baca Al-Quran satu huruf diganjar 10 kebaikan, tapi macana misalkan terparuku. Nah gitu. Nah ini harus kita bahwa ilmu itu mempunyai derajat yang sangat tinggi, harus kita perhatikan.
maka sungguh sangat beruntung orang yang mengerjakan, orang yang mau belajar dan untuk menuntut ilmu. Masih ini waktu balik? Saya, MC saya. Dina yang kene lo pakai nih. Kerabi. Ya, kesimpulan yang mungkin tadi, kayak terakhir. Di sini disebutkan Ibnu Abbas berkata bahwasanya dulu Nabi Sulaiman alaihissalam pernah disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya Sulaiman, kau mau pilih yang mana? Boleh pilih ilmu atau kerajaan?" Ilmu atau kerajaan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam lebih memilih ilmu, dan Allah memberikan ilmu dan kerajaan. Di mana ilmu itu terdiri dari 3 huruf, ain, lam, mim. Ain itu hartosna artinya iliyin. Apa iliyin? Iliyin itu tempat yang sangat tinggi. Kemudian lam itu al-lutfu, artinya lemah, lembut. Kemudian mim, al-mulku, artinya kerajaan. Maka orang yang berilmu dia akan dinaikkan derajat yang lebih tinggi, iliyin. Kemudian orang yang berilmu maka al-lutfu diberikan kelemah lembutannya dari segi akhlaknya. Maka al-mulku orang yang berilmu akan diberikan kerajaan. Artinya kerajaan atau kemewahan di dunia maupun di akhirat. Jadi orang masih kena diajar tadi tidak al-lutfu, tidak lemah lembut, babasa anak masih kena tersopan, babasa anak masih kena kasar, berarti kita tidak disebut sebagai orang yang berilmu. Gelarnya profesor doktor masih kena korupsi, berarti bukan orang yang berilmu. Oke, namun dari aina illiyin, tempat yang sangat tinggi. Lamna al-lutfu, yaitu kelemah lembutan. Mimna al-mulku, yaitu kerajaan. Maka orang yang berilmu, maka orang yang belajar mendapatkan ilmu, akan Allah tinggikan derajatnya, akan Allah lembutkan hatinya, dan akan Allah berikan kerajaan di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu itu kita akan diberikan kebahagiaan, dan dengan ilmu itu kita akan diberikan jalan terang benderang tentunya untuk menggapai sebuah cita-cita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat siswa-siswi semua. Jadi pentingnya ilmu itu, di mana ilmu itu akan membawa kita ke tempat yang tinggi, akan mengubah perilaku kita, dan ilmu itu akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitu saja, saya tutup saja. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.